Nah, bagi kita yang tidak bisa mudik, apa yang bisa kita lakukan? Sesungguhnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan sahabat-sahabat, supaya kita yang ada di rantauan tetap bisa bahagia merayakan Idul Fitri. So, apa yang bisa kita lakukan sahabat-sahabat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholawatan wassalaman ala rasulillah. Sahabat-sahabat motivasi dimanapun Anda berada, tetap semangat, tetap positif, dan berusaha lebih untuk mendapatkan pahala terbaik di bulan Ramadan. Sahabat-sahabat, tidak terasa puasa akan segera selesai. Dan tentu saja biasanya ini ya, kita akan sudah persiapan untuk mudik. Tetapi kondisinya tahun ini kita tidak bisa mudik, sahabat-sahabat. Dan apalagi kita yang anak rantau, orang perantauan, waduh rasanya pengen pulang tapi ternyata tidak bisa. So, apa yang harus kita lakukan? Sahabat-sahabat, ingat dalam salah satu ayatnya dalam Al-Quran, Allah berfirman, Asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Sahabat-sahabat, bisa jadi apa yang kita harapkan, kita inginkan, tapi di mata Allah itu tidak baik. Tapi kadang-kadang apa yang tidak kita sukai, tapi bisa jadi di mata Allah itu justru membawa kebaikan buat kita semua. Sahabat-sahabat, tidak bisa mudik, ya tidak bisa mudik, tentu saja menyakitkan. Tetapi ingat, ada hal-hal yang membuat kita harus bersabar dan tabah menghadapi situasi ini. Nah, bagi kita yang tidak bisa mudik, apa yang bisa kita lakukan? Sesungguhnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan sahabat-sahabat, supaya kita yang ada di rantauan tetap bisa bahagia merayakan Idul Fitri. So, apa yang bisa kita lakukan sahabat-sahabat? Pertama, ingat silaturahim itu tidak harus bertemu. Meskipun memang sebaiknya bertemu. Tetapi di zaman sekarang, cara bertemunya bisa kita atur. Sekarang sudah ada teknologi, kita bisa bertemu melalui daring. Kita bisa video call yang dulu kita tidak pernah bisa membayangkan bahwa itu bisa dilakukan. Kita bisa telepon dengan cukup lama, sekedar mengobati rasa kangen bersama dengan keluarga tercinta. Ingat, tidak bisa pulang tidak berarti bahwa putus silaturahimnya. Maka sekarang kita stay di rumah, stay di tempat, tidak pulang atau tidak mudik, ya, tapi tetap bangun silaturahim. Gunakan semua gadget yang Anda punya, fasilitas yang Anda miliki untuk tetap terkoneksi dan membangun silaturahim dengan orang-orang yang kita cintai. Sabar sejenak ya, karena wabah ini akan berlalu dan kita akan kembali kepada situasi yang semula dan bisa jadi jauh lebih baik dari yang sekarang ini. Yang kedua, khususnya ini tetap komunikasi dengan orang tua. Ini yang paling penting nih. Sebelum silaturahim dengan siapapun, sebelum menelpon siapapun, teleponlah orang tua. Oke? Teleponlah saudara-saudara. Teleponlah kerabat dekat. Dan teleponlah sahabat-sahabat terbaik kita. Karena ini adalah cara membangun komunikasi dengan mereka. Kalau memang tidak bisa berkomunikasi melalui telepon, setidaknya mention mereka di media sosial yang Anda miliki. Sekarang di Facebook, media sosial Facebook, Instagram, kita terkoneksi dengan mudah dengan orang-orang yang sudah lama tidak bertemu dengan kita. Nah, melalui itu kita bisa saling menyapa, memberikan ucapan selamat, dan saling mendoakan. Jadi, gak ada alasan untuk bersedih kan kalau tidak pulang. Yang selanjutnya sahabat-sahabat, ya, doakan orang tua. Mumpung kita tidak bisa pulang, waktu kita banyak quality time-nya, sehingga kita bisa fokus untuk beribadah dan mendoakan kedua orang tua. Sahabat-sahabat, ingatlah kalau kita sering mendoakan orang tua baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal, maka Allah pasti menjamin rezeki kita akan semakin banyak. Karena salah satu amalan baik yang kita bisa berikan kepada orang tua adalah doa. Karena doa anak yang soleh
akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi catatan pahala yang tidak pernah putus bagi orang tua kita. Jadi sekali lagi, jangan bersedih karena kita tidak pulang. Oke? Dan yang terakhir adalah lakukan apa yang selama ini tertunda. Mungkin selama ini karena kita sering aktivitas terlalu sibuk, ada banyak hal yang harus kita lakukan sehingga tidak sempat mengatur waktu untuk diri kita sendiri. So mungkin dengan tidak pulang kita bisa mengatur me time-nya lebih berkualitas dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang selama ini tertunda dan penting buat kita semua. Jadi sahabat-sahabat sekalian, saya ingin menggarisbawahi lagi, tidak pulang atau tidak mudik bukan berarti hari raya Anda tidak bahagia. Tetapi jauh dekat dengan orang-orang yang kita cintai, ingat kebahagiaan itu akan tetap selalu ada. Karena kebahagiaan tidak ditentukan oleh situasinya. Karena kebahagiaan itu ditentukan oleh kualitas mental kita, kualitas pikiran kita, dan bagaimana kita berpikir positif dalam melihat kehidupan ini. Sahabat-sahabat, kita harus mendukung pemerintah untuk segera menyelesaikan virus corona di Indonesia. Bagaimana kita membantunya? Tentunya dengan mematuhi apa yang telah menjadi instruksi pemerintah. Kalau pemerintah mengatakan jangan pulang, jangan mudik, so ayo kita patuhi. Karena dengan cara itulah kita bisa menyehatkan kembali Indonesia. Sahabat-sahabat, tidak mudik, tetap semangat, tetap bahagia, puasa kita dituntaskan, dan kita bangun silaturahim yang lebih berkualitas apapun kondisi dan situasinya saat ini. Terima kasih sahabat-sahabat sudah berkenan melihat video kali ini, dan ingat untuk like, komen, dan subscribe di video ini, dan ikuti terus video-video motivasi yang ada di channel saya, Coach Ilham. Terima kasih sahabat-sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.